jalan ini, di jalan dakwah, kau berdiri teguh, melangkah pasti. Tak pernah bimbang, tak pernah ragu, bagi takbirmu merobek kerakusan. Seruanmu mimpi buruk bagi para zalim. Dengan senyum tenang kau telah pergi, jejakmu tinggal perjuangan gemilang. Bukan ratapan yang mengiringi kepergianmu, tapi hormat dan haru atas istiqomahmu. Kami adalah jejakmu, kami asuhanmu. Dahulu hambatan dakwah Rasulullah itu banyak, tetapi hambatan-hambatan yang banyak itu kemudian kita bisa tarik garis yang lurus bahwa hambatan itu berawal dari sesuatu yang menyenangkan, dan yang kedua itu adalah sesuatu yang menderitakan. Gambarannya begini, jadi biasanya orang secara umum itu akan hancur dengan sesuatu yang menyenangkan sehingga tidak perlu penderitaan. Misalnya, andaikan Rasulullah menerima tawaran untuk misalnya berkolusi dengan orang-orang Quraisy pada saat itu selesai. Karena yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, jenengan mau apa sih Rasulullah? Begitu ya. Kalau jenengan mau jabatan, saya kasih jabatan. Kalau jenengan itu mau perempuan, mau wanita itu ya, saya kasih lah, kita bikin Miss Arab Universe gitu. Cara yang iya kan, nanti yang paling cantik jenengan pilih gitu. Akan tapi hambatan-hambatan ini gagal untuk menghalang dakwah Rasulullah. Syaratnya itu bukan Rasulullah itu berhenti dari dakwah. Syaratnya bukan begitu. Syaratnya itu jenengan itu sehari dakwah, sehari enggak. hanya begitu. Nah, akan tapi ini kan yang seperti ini kalau kemudian gagal itu hambatan itu akan naik. Misalnya dulu Rasulullah itu diboikot secara ekonomi. Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib gitu ya, yang kemudian diboikot selama 3 tahun secara ekonomi. Yang memang notabene ini ekonomi itu menjadi hambatan bagi para pengemban dakwah, dan ini mungkin yang paling banyak dirasakan oleh kita hari ini. Kemudian diboket secara sosial, jadi selain ekonomi itu diboket secara sosial, yaitu mereka tidak boleh berinteraksi dengan kerabatnya Rasulullah gitu ya, tidak boleh menikah dengan mereka dan lain-lain. Itu hambatan-hambatan seperti itu. Di samping hambatan-hambatan yang sifatnya individual, seperti halnya adanya tuduhan-tuduhan keji bahwa Rasulullah itu gila, Rasulullah itu penyihir dan lain-lain. Nah, itu yang dialami oleh Rasulullah, dan itu juga yang akan dialami oleh pengemban dakwah yang mengikuti manhaj Rasulullah. Karena sekali lagi bahwa pada saat kita itu mengikuti jalannya Rasulullah, ya akan ketemu dengan pengalaman yang sama. Nah, oleh karena itu adalah hambatan-hambatan yang mungkin akan datang kepada para pengemban dakwah. Nah, untungnya bahwa Syekh Aki itu pada saat beliau itu mengarang berbagai macam kitab itu tuh membekali pemahaman tentang masalah rezeki, pemahaman tentang masalah ajal, pemahaman tentang masalah kodok dan kodar. Ini adalah bagian yang paling esensial bagi kita untuk menghancurkan berbagai macam hambatan-hambatan itu dari pemikiran yang paling mendasar kita. Oleh karena itu, misalnya panjenengan itu dihalangi tentang masalah, ya misalnya setan itu bisiki orang dakwah, agar dakwah kowe angel banget rezeki gitu ya. Kita sudah dipahamkan kan bahwa masalah rezeki itu bukan masalah dakwah. Orang yang nggak dakwah di kolong jembatan dari dulu juga masih seperti itu, nggak supi-supi amat. Padahal mereka nggak dakwah. Kan begitu kan? Sing ada nang kolong jalan tol misalnya, mereka nggak dakwah, tetap saja mereka nggak kaya. Ada orang yang berdakwah, tetap saja dia kaya. Jadi bukan masalah dakwah yang kemudian itu
menghalangi kita dari rezeki. Coba kalau nggak percaya, keluar saja dari Arafah ini, gitu kan? Setahun kayak ya, fokuskan cari rezeki. Mas Bejo misalnya fokus kirim-kirim kayu dan lain-lain, gitu kan? Bahkan ancaman Allah itu terhadap orang-orang yang seperti itu akan disempitkan. Iya kan? Kehidupannya bukan disempitkan rezekinya. Mungkin mereka dapat banyak duit, akan tapi kehidupannya itu akan sempit. Nah, kemudian kalau dicoba pada wilayah yang lain, bukan pada masalah rezeki, misalnya masalah ketakutan, masalah sakit dan lain-lain, ya kita bisa berkaca. Dulu para sahabat juga mengalami hal yang seperti itu. Ada saudara-saudara kita yang lebih kuat. Dan oleh karena itu sebenarnya masalah terbesar dalam masalah dakwah itu bukan masalah-masalah itu. Masalahnya itu ada pada diri kita sendiri. Bukan masalah eksternal. Seberapapun masalah eksternal yang menimpa kita akan kuat dengan bekal foto-foto, dengan bekal pemahaman tentang masalah ajal, dengan bekal masalah rezeki. Akan tetapi masalah itu muncul itu adalah masalah kita sendiri sebenarnya. Yang kemudian kita memberikan ruang kepada setan untuk membisikkan yuwaswisu, kan ya, untuk memberikan membisik-bisiki kita, dan kemudian kita mengikuti bisikan itu. Saya gambarkan misalnya, saya mungkin di sini yang paling jauh itu kan saya, halakok itu kan ya. Kemarin itu saya sempat nggak ingin halakok karena posisinya itu pules, dan kemudian beliau, dan kemudian saya ingat kata-katanya Ustaz Karno. Jadi fungsinya punya teman itu begitu. Jadi beliau pernah nyong jatuh ngumpet arep-arep pekandangan, tapi tok pikir-pikir bareng mati nang dalan ya sahid. gitu. Saya nggak ada mobil, terus posisi jauh halakoh gitu kan di Sokaraja lah, jajal kayak Pak Karno lebaran mati nang dalan ya sahid bar kowe. Tekan ya artinya halakoh itu jalan karena saya bertanggung jawab bahwa ya kalau saya itu mandul, yang ke bawah itu mandul. Pikiran saya itu begitu. Nah, oleh karena itu ya benar, sebenarnya kan cuma masalah kita. Masalahnya bukan karena nggak ada kendaraan dan lainnya, itu masalahnya masalah kita. Dakwah itu begitu. Masalah ekonomi ya biasa lah, jangan kayak anak mau sugih, anak mau melarat, anggap saja itu biasa. Masalah dunia ini prek lah. Dakwah itu begitu. Masalah ekonomi ya biasa lah, jangan kayak anak mau sugih, anak mau melarat, anggap saja itu biasa. Masalah dunia ini prek lah. Nggak perlu terlalu dipikirkan serius.